PPL ini kan dinilai, jadi kita harus siapkan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Busita, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Busita. Di video kali ini, saya ingin berbagi tips sukses menjalani kegiatan PPL pada program PPK dalam jabatan. Ada beberapa tips yang harus kamu lakukan dan harus kamu persiapkan untuk sukses melaksanakan PPL. Nah, seperti apa kiat-kiatnya? Tonton terus video ini, jangan di skip dan tonton sampai selesai. Bagi kamu yang belum subscribe channel Busita, bisa di subscribe terlebih dahulu ya, supaya kamu tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Busita. Dan jika kamu suka video ini, bisa di like, dan jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Share juga ya ke seluruh sosial media dan teman-teman kamu. Oke teman-teman, tips yang pertama. Siapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan solusi yang kamu pilih. Misalnya, kamu mengajar pada jenjang SD, maka kamu harus siapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan materi SD ya. Jika kamu mengajar pada jenjang SMP, maka kamu siapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan materi yang kamu ampu pada jenjang SMP maupun SMA ya, biasanya guru mapel kalau SMP dan SMA. Perangkat pembelajaran di sini ada 5 komponen teman-teman yang harus kamu siapkan. Ini betul-betul harus kamu perhatikan karena 5 komponen ini akan menunjang pada penilaian perangkat pembelajaran kamu. Nah, seperti apa komponennya? Yang pertama adalah RPP. RPP di sini kamu buat sesuai dengan materi yang akan kamu ajarkan teman-teman. Misalnya, jika kamu adalah guru SD, kamu bisa menyiapkan RPP tematik ya. Jika kamu sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ya kamu tinggal menyesuaikan saja, membuat modul yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah kamu. Nah, pada RPP di sini harus benar-benar diperhatikan yang pertama, yaitu keterkaitan pembelajaran dengan pemecahan solusi. Di kegiatan sebelumnya kamu kan sudah melaksanakan nih LK, mulai dari LK 1.1 sampai LK 2, LK 2 titik berapa itu yang pemecahan solusi dan sebagainya. Nah, itu harus sesuai ya. RPP ini harus sesuai dengan pemecahan solusi yang kamu pilih. Kemudian yang harus kamu perhatikan adalah kesesuaian dengan antara indikator ya dengan KD. Dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini harus mengandung 4 komponen A, B, C, D, tahu ya, audience, behavior, condition, dan degree. Nah, nanti kamu bisa pelajari lebih lanjut untuk menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan A, B, C, D. Kemudian, perangkat pembelajaran RPP ini tidak berdiri sendiri teman-teman. Nah, ada beberapa lampiran yang harus kamu siapkan. Yang pertama tadi RPP ya, kemudian yang kedua di sini adalah lampiran RPP, yaitu bahan ajar. Bahan ajar di sini kamu harus buat sendiri teman-teman, harus kamu desain sedemikian rupa sesuai dengan materi yang ada pada RPP kamu. Nah, jangan lupa teman-teman, di RPP tadi kamu harus juga memperhatikan model pembelajaran apa yang kamu pilih. Misalnya kamu menggunakan model PBL. RPP kamu langkah-langkahnya harus sesuai dengan sintaks PBL. Jika kamu menggunakan model pembelajaran PJBL, sintaks pada kegiatan RPP kamu harus sesuai dengan sintaks PJBL. Begitu pula pada bahan ajar ya, tidak boleh menyimpang, harus sesuai dengan RPP yang sudah kamu buat. Nah, lampiran yang ketiga yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini harus kamu siapkan juga nih, benar-benar harus sesuai dengan indikator yang sudah kamu tuangkan pada RPP. Perhatikan juga harus adanya aktivitas peserta didik.
Kemudian juga hendaknya sesuai dengan model pembelajaran yang sudah kamu pilih. Medianya misalnya PowerPoint, hendaknya kamu buat sistematis ya. Juga harus sesuai antara media dengan permasalahan, dengan RPP yang sudah kamu buat tadi. Nah, kemudian lampiran yang kelima itu adalah instrumen penilaian. Pada instrumen penilaian juga harus memperhatikan sistematika. Dan harus sesuai nih dengan tujuan pembelajaran. Juga harus menyiapkan rubrik penilaian, kisi-kisi soal dan sebagainya. Misalnya pada RPP tadi ada penilaian pengetahuan, maka kamu harus siapkan soal-soal untuk menguji pengetahuan siswa. Juga harus ada kisi-kisi soalnya seperti itu. Nah, pada penilaian sikap, kamu harus siapkan juga rubriknya. Pada penilaian keterampilan juga harus kamu siapkan betul-betul rubriknya yang sesuai dengan RPP yang sudah kamu buat. Perangkat pembelajaran kamu ini nanti teman-teman akan dinilai oleh dosen dan juga guru pamong. Nah, kriteria penilaiannya ada 5 ya, 5 komponen tersebut. Apakah RPP kamu sesuai tidak? Kemudian bahan ajarnya sesuai tidak, LKPD-nya seperti apa, medianya dan juga instrumennya apakah sesuai. Ada 5 poin. Jika sangat sesuai mendapat skor 5, jika ada yang kurang skornya 4, kemudian jika kurang sesuai lagi 3, 2 dan juga sampai skor terendah itu 1. Nah, usahakan kita itu membuat sebaik-baiknya supaya mendapat skor maksimal. Tips yang kedua yaitu pastikan kesiapan teknis kita. Seperti kesiapan ruang kelas yang pertama. Kita harus menyeting ruang kelas kita itu sedemikian rupa, semenarik mungkin sehingga layak untuk digunakan pada saat penilaian PPL. Kemudian setelah ruang kelas yang kedua, kita harus siapkan siswa kita teman-teman ya. Kita harus briefing dulu siswa kita. Kita harus siapkan mereka sehingga mereka siap mengikuti pembelajaran PPL yang akan kita laksanakan. Jangan sampai nanti ketika PPL ada 1 atau 2 siswa yang troublemaker gitu ya, yang akan menghambat kegiatan PPL kita. Karena terus terang saja PPL ini kan dinilai, jadi kita harus siapkan sebaik-baiknya. Selanjutnya juga siapkan nih yang paling penting juga LCD ya, kemudian sound system dan juga mikrofon pengeras suara. Karena nanti ketika di kegiatan Zoom dengan dosen itu ketika kita tidak menggunakan mic pengeras suara, suara kita itu tidak akan terdengar dengan jelas oleh dosen dan guru pamong pada Zoom. Tips yang ketiga yang harus benar-benar kamu perhatikan yaitu materi. Pada pelaksanaan PPL teman-teman, perhatikan materi ajar yang kita sampaikan kepada peserta didik itu harus benar-benar sesuai dengan RPP kita. Model pembelajarannya pun harus sesuai dengan sintaks. Misalnya kita pakai PBL harus sesuai dengan sintaks PBL. Misalnya kita pakai PJBL harus sesuai dengan sintaks PJBL. Dan juga rentang waktunya harus sesuai dengan yang kita tulis ada pada RPP. Tips yang keempat harus kita perhatikan yaitu pada pengambilan video. Nah, pada kegiatan PPL nanti kita ngajar itu direkam teman-teman. Nah, kita harus siapkan benar-benar seperti kamera, kemudian kameramen. Kita harus minta bantuan kepada rekan kita. Misalnya teman guru, boleh juga keluarga ya, misalnya suami, adik atau kakak yang bisa kita ajak untuk kerjasama. Jadi kita harus kan 2 orang ya untuk pengambilan video. Yang pertama kita rekam bisa dengan kamera atau HP seperti itu. Kemudian yang kedua untuk menjaga laptop kita saat Zoom dengan dosen itu harus digerak-gerakkan sesuai dengan arah kita mengajar. Seperti pengambilan video ini juga harus diperhatikan pencahayaan teman-teman. Jangan sampai video kita ini terlihat gelap atau terlihat seperti terlalu terang, silau seperti itu. Harus kita benar-benar perhatikan. Juga yang benar-benar harus kita perhatikan kualitas videonya ya. Tips yang kelima yaitu
editing rekaman ya. Jadi nanti yang kita upload pada LMS ya, itu adalah full video mengajar selama 2 kali 35 menit. Dan yang kedua itu adalah video yang sudah diedit menjadi durasi waktu maksimal 15 menit. Nah, jadi untuk editing ini ada beberapa kriteria teman-teman yang harus perhatikan. Benar-benar harus diperhatikan karena ini masuk pada penilaian dan rekaman ya teman-teman. Yang pertama adalah kesesuaian tayangan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi apa yang kita tayangkan itu harus sesuai dengan kegiatan yang sedang kita laksanakan ya. Benar-benar harus sesuai indikatornya, tujuannya, kita sampaikan kepada siswa seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kelengkapan keterangan berupa teks pada video 15 menit itu. Jadi kita beri keterangan teman-teman. Misalnya kegiatan pendahuluan diawali dengan guru membuka pembelajaran dengan salam, pembelajaran dibuka dengan berdoa, dipimpin siswa dan sebagainya. Itu harus kita beri tulisan kecil untuk sebagai keterangan di video yang kita edit nanti. Kriteria yang ketiga yaitu posisi gambar, tata letaknya, terus benar-benar presisi yang bagus ya. Kualitas gambarnya juga harus ya seperti itu. Kemudian kriteria yang keempat yaitu kualitas mixing audio. Jadi ketika kita ngomong A, mulut kita nggak berucap A, suara audio yang terdengar juga harus A. Nah, itu harus sesuai, benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Nah, kemudian kriteria yang kelima yaitu kejernihan audio. Jadi dalam mengajar suara itu harus jernih tanpa ada suara gaduh ya. Jadi benar-benar siswa kita itu harus kita kondisikan, yang biasanya troublemaker itu harus kita briefing terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ketika mengajar itu siswa tersebut membuat gaduh sehingga suara yang kita ucapkan itu tertimpa oleh kegaduhan siswa sehingga tidak maksimal. Jangan sampai. Jadi kejernihan audio itu menjadi kriteria penilaian. Kemudian kriteria yang keenam yaitu kejelasan artikulasi suara kita. Jadi kita kalau berbicara misalnya selamat pagi anak-anak. Nah, itu harus A, I, U kita itu harus benar-benar terdengar dengan jelas artikulasi kita. Itu. Kemudian kriteria yang ketujuh yaitu kualitas pencahayaan ya. Jadi video kita itu tidak boleh terlalu gelap maupun terlalu terang ya, karena nanti silau dan sebagainya. Jadi kita benar-benar harus atur ruang kelas kita sebaik mungkin sehingga nanti menghasilkan video yang hasilnya juga baik. Kemudian kriteria yang ke-8 yaitu ketepatan durasi waktu. Kita harus perhatikan benar-benar teman-teman, durasi waktu di sini adalah 15 menit. Jadi 15 menit ini terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Pada pembelajaran biasanya waktu yang paling lama digunakan adalah pada kegiatan inti. Kita harus perhatikan 15 menit itu pendahuluan porsinya seberapa, inti porsinya seberapa, penutup juga porsinya seberapa. Harus benar-benar pas waktunya. Oke teman-teman, itu tadi 5 tips untuk sukses melaksanakan PPL pada program PPG dalam jabatan. Nah, jangan lupa stay healthy, stay positif, dan selalu semangat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.